Firly Bahuri minta penundaan pemeriksaan, kirim surat kepada Kapolri dan Mahfud MD Menko Polhukam. Kata Novel Baswedan, ini biasanya minta kooperatif. Ketika diperiksa, dia tidak hadir. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini orang yang tidak konsisten dengan jabatannya atau memang betul-betul tidak bisa hadir karena memang berbagai aktivitasnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngomong Firly Bahuri, Ketua KPK, pasti kalian yang tersirat adalah orang yang selalu taat terhadap hukum. Karena Ketua KPK, pemberantasan korupsi. Tapi ketika ada kasus dengan Syahrul Yassin Limpo, diproses oleh Polda Metro Jaya dan dipanggil tadi, beliau tidak hadir dengan alasan bla 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 dan kirim surat kepada Kapolri. Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya apa yang terjadi sampai beliau itu tidak hadir, dalam bahasanya Novel, tidak kooperatif. Pertama kita baca di TV One, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Ini semua pemberitaan menyampaikan. Intinya bahwa Polda Metro Jaya serius memanggil beliau. Kemudian yang kedua adalah, ini kritik dari Novel Baswedan. Novel Baswedan sindir ketidakhadiran Firly Bahuri dalam pemeriksaan. Padahal sering minta orang kooperatif. Ini hal yang bermuka dua. Ketika dirinya dipanggil tidak mau, tetapi ketika orang-orang yang dipanggil KPK tidak mau datang langsung. Kita terakhir pada waktu Syahrul Yassin Limpo, sebetulnya Jumat dipanggil, mau datang, kata pengacaranya. Tapi Kamis kemudian ditangkap, katanya tidak kooperatif. Itu kan. Kemudian kita lihat di Kompas, Firly Bahuri minta Polda Metro tunda pemeriksaan, kirim surat ke Kapolri dan Mahfud MD. Ini serius. Maksudnya sampai Kapolri. Padahal kemarin kita melihat bagaimana konflik dengan Kapolri terkait dengan hubungan dengan KPK. Dan yang terakhir kita baca di Detik News, Firly Bahuri dijadwal ulang Polda Metro bakal diperiksa Selasa 24 Oktober. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih kritik Novel Baswedan aja di Tempo, dan nanti kita hubungkan dengan yang lainnya. Novel Baswedan sindir ketidakhadiran Firly Bahuri dalam pemeriksaan, padahal sering minta orang kooperatif. Tempo.co Jakarta, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyinggung ketidakhadiran Ketua KPK Firly Bahuri dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya dengan alasan meminta waktu mempelajari materi pemeriksaan. Kok tidak masuk akal ya? Jadi meminta waktu mempelajari materi pemeriksaan. Ini biasanya kalau KPK langsung diselesaikan, tapi coba kita lanjutkan. Justru hadir akan tahu materi apa yang diperlukan dalam pemeriksaan. Jika tidak hadir, apa yang mau dipelajari? Ada-ada saja, kata Novel kepada Tempo Jumat tadi. Menurut Novel, kasus dugaan pemeriksaan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo alias SYL sudah jadi pembahasan publik. Apalagi kata Novel, kasus ini berhubungan langsung dengan perbuatan Firly Bahuri. Selama Firly Bahuri bicara agar orang dipanggil bisa kooperatif, tapi kini tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Ngeri ya, kalian kalau menjadi orang penegak hukum ataupun dimanapun, kalau berbeda, itu pasti ada yang mengkritik. Novel menuturkan sebagai pimpinan KPK, semestinya Firly paham prioritas mengingat saat itu integritas KPK dipertaruhkan. Dia bertanya-tanya agenda apa yang dijadwalkan terlebih dahulu. Hal itu yang kalau dalam bahasa Novel,
ketika di KPK itu tidak bisa berlaku. Pokoknya dipanggil ya dipanggil aja, biar nanti tahu di dalam prosesnya. Firly bahkan diduga sebagai pelaku kejahatan tidak bina karena korupsi. Agenda apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu, kata Novel. Sebelumnya KPK menyampaikan Ketua KPK Firly Bahuri tak bisa menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya perihal dugaan. Gufron mengatakan pimpinan KPK telah mengkonfirmasi. Nah, ini pimpinan KPK juga sudah mengkonfirmasi ketidakadaan Firly Bahuri dengan berkirim surat. Kemudian kata dia, KPK juga meminta waktu penjadwalan ulang dengan tembusan Kapolri dan Menko Polhukam RI. Kalau di yang lain tadi kan kita melihat di Kompas misalkan, judulnya Firly minta Polda Metro tunda pemeriksaan, kirim surat ke Kapolri dan Mahfud MD. Ini apa maksudnya ini? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Ketua KPK yang sekarang menjadi sorotan publik. Karena biasanya beliau adalah orang yang selalu mengingatkan, kooperatif kalau dipanggil oleh penyidik. Tetapi pada kesempatan ini, beliau kata bahasa Novel tidak kooperatif. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, yang terjadi dalam proses ini, kritik Novel terhadap Firly itu tentunya tidak hanya pada kritik Novel saja, tapi pasti banyak orang yang mengkritik hal yang seperti itu. Karena beberapa kasus yang terjadi di KPK, ketika ada seorang yang berurusan dengan KPK, bahkan hanya sebagai saksi, ketika tidak dipanggil, maka dia dipaksa untuk hadir. Dan bahkan bisa langsung menjadi tersangka. Kita masih ingat ya bagaimana berbagai pejabat dari level bawah sampai level nasional ketika tidak dipanggil, maka KPK sangat berusaha. Tidak perlu ada konfirmasi dengan alasan apa. Yang pasti kalau dipanggil KPK ya harus hadir. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Merupakan tamparan keras bagi Ketua KPK Firly Bahuri, dan ini merupakan catatan yang bagi yang berperkara di KPK, loh itu bisa-bisa menjadi hal yang ditirukan. Konsistensi terhadap penegakan hukum tidak terjadi pada lembaganya untuk orang lain, tapi seharusnya juga terjadi pada dirinya, karena siapapun termasuk Ketua KPK, tidak hanya Pak Firly ya. Dulu kan juga ada beberapa Ketua KPK yang berurusan dengan kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Dan itu harus menjalaninya. Pada kesempatan ini, ya harus sama, equal, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, beliau mengirim surat kepada Kapolri dan Menko Polhukam. Sebetulnya pada kesempatan ini, semua orang di depan hukum itu sama. Iya, kita paham Firly itu adalah Ketua KPK. Tetapi ketika sudah dipanggil penegak hukum, misalkan Polda Metro Jaya, sama. Sebagaimana ketika seseorang, ketika sudah dipanggil KPK, sama. Syahrul Yassin Limpo pun seorang menteri yang kemarin luar biasa, langsung terkapar-kapar, meskipun ini pro dan kontra. Begitu juga Johnny G. Plate. Bahkan seakan-akan orang yang dipanggil KPK tidak pernah ada orang yang bebas. Maksudnya di proses KPK tidak ada yang bebas. Kalau di kepolisian mungkin masih banyak yang selanjutnya di SP3. Tetapi kalau KPK, nah disinilah sebetulnya yang menjadi titik seharusnya semua equal di dalam penegakan hukum, supaya penegakan hukum itu tidak domain hanya milik KPK, KPK yang paling benar, yang lain salah, atau sebaliknya, bahwa di sini semuanya sama. Ketika berurusan dengan Polda Metro Jaya, sama.
Loh, kalau begitu yang tidak beres Polda Metro Jaya tidak akan pernah memproses sesuatu kecuali ada sebuah pengaduan atau ada sebuah problem yang seharusnya kemudian tidak bisa diselesaikan di tempat tersebut. Jadi, equal, sekali lagi sama. Kemudian yang ketiga, bahwa merupakan tamparan bagi pemerintahan Pak Jokowi kalau pada kesempatan ini Ketua KPK merasa lebih ketika ada kasus hukum. Jadi seharusnya hal ini dengan dada terbuka, ya datang saja. Kalau misalkan sebagaimana kritiknya Bang Novel Baswedan, kalau memang pengen tahu apa yang diperiksa, toh nanti ketika datangan akan ditanya dan kemudian menjawab. Itu saja. Jadi sebetulnya kalau memang Pak Firly Bahuri itu tidak ada masalah, datang, terklarifikasi, selesai, tidak ada proses lanjutan. Tetapi kalau pada waktu proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan selanjutnya berbelit, atau bahkan ada yang disembunyikan, Polda Metro Jaya bersemangat untuk memproses lebih lanjut. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya, ketika seseorang dipanggil penyidik, penegak hukum, dan dia berbelit, malah ada tanda tanya yang besar. Ada apa di belakang itu? Pasti ada sesuatu, mungkin takut, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Atau mungkin dia merasa, oh nggak selevel. Dia itu apa? Polda Metro Jaya. Saya itu KPK. Padahal seharusnya ini sesama lembaga penegak hukum. Jadi 3 hal tadi harus dicamkan secara equal semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga ini tidak merembet kemana-mana. Bahwa penegakan seperti Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate itu betul bukan pesanan karena politik. Jangan sampai politik dengan hukum itu dicampur adukkan. Apalagi pada kesempatan ini semuanya bisa berubah. Maksudnya ya dahulu yang Pak Anies Baswedan sepertinya tidak bisa bertemu dengan Pak Muhaimin, sekarang pun bisa bertemu. Pak Mahfud MD yang dahulu adalah ketua timnya Pak Prabowo, sekarang akan berhadapan-hadapan. Jadi kalau ngomong politik, sebetulnya lebih baik dihindarkan dari tema hukum. Karena apa? Ya ini nanti sangat bias. Lebih baik kalau memang beberapa menteri, taruhlah Syahrul Yassin Limpo ataupun Johnny G. Plate itu bermasalah, itu sebetulnya temanya yang berbeda dengan tema-tema menjelang tema politik. Jangan sampai sebagian menteri atau banyak menteri yang kemudian diintimidasi untuk menjelang 14 Februari 2024 dengan tema-tema hukum seperti itu. Menurut saya kok kurang mendidik ya. Ini akan berulang pada proses selanjutnya. Jadi kita itu menjadi pejabat menjadi tidak nyaman. Jadi menteri itu sepertinya kita berdiri di atas duri. Bisa langsung anjlok jatuh begitu saja. Karena memang kalau kita ngomong birokrasi yang ada di pemerintahan kita, di kementerian kita, untuk mencari orang yang super bersih itu tidak mudah. Bukan karena dirinya mau nakal, tapi ya mungkin sistemnya yang perlu diperbaiki, ataupun mungkin ada orang di sekitar kanan kiri yang perlu diluruskan. Semoga menjadi referensi bagi kita bersama bahwa dipanggil penegak hukum itu harus equal, harus memberi contoh yang baik, supaya nanti kalau kalian sebagai penegak hukum tidak dibalas yang berbeda. Mungkin nanti beralasan, dulu dipanggil, saya panggil aja nggak mau,
Ya saya ketika sekarang dipanggil, ya saya tidak mau menghindari hal yang itu terjadi, maka penegakan hukum itu bukan karena kepentingan kelompok ataupun dirinya, tapi memang berdasarkan tentang sebuah kebenaran untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.